Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Eni Sulistiani, Retno Giarsi, Beni Mahardika, Diah Novita, Zulkifli Sulistiono, Dwi Rahayu Safitri, Tri Setiawati, Linawati, Nurul Faizeh, dan Ukti Mubarokah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang data dan sampel. Pentingnya pengujian data. Pengujian data dapat mempengaruhi ketepatan analisis, prediksi, dan interpretasi hasil, sehingga simpulan yang diambil dalam suatu penelitian dapat tepat. Data yang tidak akurat dapat berdampak pada hasil analisis yang tidak tepat, sehingga simpulannya pun menjadi tidak tepat. Sebelum digunakan dalam penelitian, data harus diuji dengan pengujian berikut. Yang pertama yaitu pengujian bentuk distribusi data, yang kedua yaitu pengujian hubungan antar variabel, dan yang terakhir yaitu pengujian perbedaan kelompok. Selanjutnya adalah jenis dan sumber data. Jenis data pada dasarnya dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Runtun waktu, 2. Cross-sectional, dan 3. Polling data. Runtun waktu merupakan jenis data yang nilainya diambil secara berurutan atau reguler selama periode waktu yang ditentukan. Data runtun waktu ditentukan berdasarkan variase, periode, siklus musim, atau tren. Kemudian cross-sectional. Data ini nilainya diambil pada saat tertentu dalam batasan yang sesuai dengan atribut pengukuran tertentu. Kemudian yang ketiga adalah polling data, merupakan jenis data yang nilainya diambil pada saat tertentu dalam batasan yang sesuai dengan atribut pengukuran tertentu dan selama periode tertentu. Kemudian apabila ditinjau dari bentuk atau karakteristik datanya, maka data dibedakan menjadi 2. Yang pertama data kuantitatif, yaitu jenis data yang berupa angka-angka yang berasal dari perhitungan masing-masing atribut pengukuran variabel. Peneliti dapat menggunakan data kuantitatif untuk dianalisis setelah data-data memenuhi kaidah-kaidah pengujian yang dipersyaratkan. Kemudian, yang kedua ada data kualitatif. Data ini berupa penjelasan atau hasil jawaban kuesioner, di mana diboboti dengan angka-angka yang sesuai dengan skala pengukuran yang digunakan. Selanjutnya, apabila ditinjau dari sumber pengumpulan datanya, maka data dibedakan menjadi 2. Yang pertama data primer, dan yang kedua data sekunder. Data primer ini berasal langsung dari objek penelitian atau responden, baik individu maupun kelompok. Data ini biasanya dikumpulkan dengan instrumen berupa kuesioner ataupun wawancara. Oleh karena itu, data ini harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Yang kedua ada data sekunder. Data ini berasal dari pihak atau lembaga yang telah menggunakan dan mempublikasinya. Oleh karena itu, tidak perlu dilakukan lagi uji validitas dan reliabilitasnya. Nah, berdasar pada sumbernya ada 2 jenis data, yaitu primer dan sekunder. Kemudian bagaimana cara mengumpulkan datanya? Data sekunder dapat dikumpulkan dari pihak atau lembaga yang menerbitkan data tersebut, atau bisa juga diambil langsung dari data dasar yang ada di perpustakaan, penerbit atau lewat internet, kemudian dihitung sesuai dengan formula tertentu. Contohnya, data laporan keuangan dan harga saham dapat dikumpulkan dengan mengambil atau dapat mendownload langsung dari internet melalui website BII. Kemudian, data tentang pertumbuhan ekonomi dapat dikumpulkan dari data pemerintah, misalnya dari Biro Pusat Statistik atau Bappenas. Lalu bagaimana dengan data primer? Nah, data primer dapat dikumpulkan langsung dari individu atau kelompok yang dijadikan responden. Metode pengumpulannya ada 3, yaitu interview, kuesioner, dan observasi. Interview, baik dengan cara interview atau bertanya secara langsung, ataupun melalui telepon atau melalui media elektronik lainnya. Untuk kuesioner sendiri dapat dilakukan secara langsung dari responden melalui media elektronik ataupun lewat jasa pengiriman seperti pos. Kemudian untuk observasi dapat melalui pengamatan langsung pada objeknya untuk kuasi eksperimental design atau melalui laboratorium untuk true experimental design. Lalu, mengenai populasi elemen dan sampel. Populasi adalah kumpulan dari elemen-elemen yang mempunyai karakteristik tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Sedangkan elemen tersendiri adalah orang, manajer, auditor, perusahaan, peristiwa, atau segala sesuatu yang menarik untuk diamati atau diteliti. Dan sampel adalah kumpulan subjek yang mewakili populasi. Sampel harus
mempunyai karakteristik yang sama dan populasinya, dan harus mewakili atau representasi dari anggota populasi. Langkah awal dalam proses penyampelan sendiri ada dua. Yang pertama adalah harus menentukan populasi dan menentukan kerangka sampel, lalu menentukan metode penyampelan yang tepat untuk dipilih. Metode penyampelan atau sampling metode. Menentukan sampel peneliti dapat dilakukan dengan menggunakan metode penyampelan yang relevan untuk dipilih oleh peneliti. Pada dasarnya, ada beberapa metode, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu metode penyampelan probabilitas. Yang kedua, yaitu adalah metode penyampelan non-probabilitas. Untuk metode penyampelan probabilitas sendiri, yaitu merupakan penyampelan secara acak, yang mana masing-masing subjek mempunyai peluang untuk diambil menjadi anggota sampel. Metode ini terdiri dari 3 metode penyampelan, yaitu yang pertama, sample random sampling, yaitu penyampelan dengan cara random atau acak sederhana, yang mana setiap subjek mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Yang kedua yaitu systematic random sampling, yaitu penyampelan dengan cara anggota sampel pertama dipilih secara random, sedangkan berikutnya dipilih secara sistematis mengikuti pola tertentu. Yang ketiga yaitu stratified random sampling, yaitu metode penyampelan dengan cara acak yang mendistratifikasi dengan kriteria tertentu terhadap populasi menjadi beberapa lapisan. Yang terakhir yaitu cluster random sampling, yaitu metode penyampelan acak terhadap suatu kelompok bukan pada anggota populasi. Berikutnya yaitu pada jenis metode penyampelan non-probabilitas, yaitu merupakan metode penyampelan tidak acak atau tidak mempertimbangkan peluang. Metode ini terdiri dari 4 metode penyampelan, yaitu yang pertama, purpose sampling, yaitu metode penyampelan dengan berdasar pada kriteria tertentu. Misalnya, sampel yang diperoleh sejumlah 304 perusahaan dengan kriteria tercatat di BI dan termasuk kategori perusahaan manufaktur. Yang kedua yaitu snowball sampling, yaitu metode penyampelan menggunakan responden tertentu atau terbatas yang kemudian meningkat berdasar informasi dari responden sebelumnya. Tiga yaitu quota sampling, yaitu metode penyampelan dengan cara menentukan terlebih dahulu jumlah respondennya dan kemudian memilih sampel yang akan diteliti sesuai dengan kriteria peneliti. Yang keempat yaitu convenience sampling, yaitu metode penyampelan dengan cara yang mudah tanpa ada kriteria apapun atau sesuka peneliti. Metode ini dapat dilakukan jika peneliti tidak dapat melakukan dengan metode yang lain, atau dengan kata lain, metode ini baru boleh dilakukan kalau metode lain sudah tidak mungkin dapat dilakukan. Metode ini sangat tidak dianjurkan untuk peneliti ilmiah di jenjang akademik strata 1, 2, maupun 3. Slide selanjutnya yaitu penentuan ukuran sampel. Penentu ukuran sampel dipersyaratkan ketika peneliti akan menguji datanya dengan analisis statistik parametrik. Uji statistik parametrik mempunyai kelebihan dibandingkan dengan uji statistik non-parametrik, yaitu tidak hanya dapat menguji pengaruh atau dampaknya saja, namun juga dapat menunjukkan seberapa besar magnitude pengaruh tersebut. Untuk analisis yang menggunakan regresi, ada ketentuan ukuran sampelnya, setidaknya lebih dari 30 observasi. Sampai sekarang, argumentasinya belum jelas mengapa harus lebih dari 30. Kemudian, secara statistik, penentuan ukuran sampel sangat beragam tergantung pada beberapa hal diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, jenis metode penyampelan atau sampel metode yang mengandung parametri yang dijadikan tolak ukur analisis. Metode penyampelan probabilitas, seperti yang dijelaskan sebelumnya, misalnya sampel random, sampling systematic random sampling, systematic random sampling, dan lainnya. Berbeda dengan metode penyampelan non-probabilitas, misalnya purpose sampling, snow sampling, dan lainnya. Ukuran sampel pada riset yang menggunakan metode penyampelan probabilitas umumnya dihitung berdasar rumus tertentu.
Yang kedua, tidak melibatkan jenis metode penyampaian dan nilai parameter yang dijadikan tolak ukur analisis. Beberapa ukuran sampel yang digunakan dapat dihitung dengan rumus-rumus, di antaranya rumus Gay dan Deal, rumus Solvin, dan rumus Kendrick-Morgan. Selanjutnya yaitu penentuan ukuran sampel. Penentuan ukuran sampel itu dipersyaratkan ketika peneliti akan menguji data analisisnya dengan analisis statistik parametrik. Secara statistik, penentuan ukuran sampel sangat beragam tergantung pada beberapa hal yang diantaranya yaitu jenis metode penyampaian yang mengandung parameter yang dijadikan tolak ukur analisis. Metode penyampaian probabilitas itu berbeda dengan metode penyampaian non-probabilitas. Ukuran sampel pada riset yang menggunakan metode penyampaian probabilitas umumnya dihitung berdasarkan rumus tertentu. Yang kedua itu tidak melibatkan jenis metode penyampaian dan nilai parameter yang dijadikan tolak ukur analisis. Beberapa ukuran sampel yang digunakan dapat dihitung dengan rumus-rumus yaitu rumus Gay dan Deal, rumus Slovin, dan rumus Cauchy-Morgan. Untuk rumus ukuran sampel itu ada dua, yaitu rumus ukuran sampel simple random sampling dan rumus ukuran sampel untuk stratified random sampling yang tertera yang pada layar. Ada juga rumus ukuran sampel Slovin dan juga rumus ukuran sampel Cauchy-Morgan. Untuk menentukan ukuran sampel menurut ketentuan Gay dan Deal itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, untuk penelitian deskriptif minimal diambil sampel 10% dari populasi. Nah, jika populasinya itu besar, maka minimal 20%. Selanjutnya, untuk penelitian yang sifatnya menguji hubungan di antara satu variabel atau lebih atau penelitian korelasional, minimal itu diambil 30 sampel. Untuk penelitian kausalitas hubungan sebab akibat dianjurkan minimal 30 subjek per kelompok. Dan untuk penelitian yang eksperimen itu dianjurkan minimal sampel 15 subjek per kelompok. Sekian presentasi dari kami mengenai data dan sampel. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.